Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Ari Kurniawan. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita mengubah sebuah format data, di mana data yang kita dapatkan itu adalah data seperti ini, data yang udah jadi. Kemudian kita akan mengubah format data ini menjadi bentuk tabular seperti ini. Jadi ketika kita punya data tabular seperti ini, kita akan lebih mudah dalam melakukan analisis. Misalnya kita menggunakan pivot table dan lain-lain. Bagaimana caranya? Simak terus video ini ya teman-teman. Jadi di sini saya sudah punya data laporan laba rugi. Nah, jadi seperti ini datanya. Nah, kita akan membuat data ini menjadi bentuk tabular ya teman-teman. Jadi ketika kita ingin melakukan suatu analisis, kita bisa lebih mudah. Nah, pakai apa caranya? Kita akan menggunakan Power Query. Nah, di dalam Power Query ada fitur yang namanya Unpivot Table. Nah, langsung aja kita praktekin ya teman-teman. Jadi kita blok dulu data yang ingin kita convert. Nah, sampai sini ya. Kita buat data ini menjadi table dengan cara klik Ctrl T. Atau ini sudah dalam bentuk tabel, teman-teman. Jadi kita tinggal klik data from table atau range. Nah, ini kita udah masuk. Sekarang kita akan membuang bagian-bagian yang tidak perlu dimasukkan dalam database kita. Nah, seperti ini. Jumlah pendapatan kan kita tidak perlu kan, karena nanti kita akan bisa mendapatkan nilai ini dengan cara menggunakan pivot. Kemudian ini adalah header tadi yang tidak kita perlukan. Nah, beban usaha ini kan header ini tidak kita perlukan. Kemudian ini jumlah beban usaha dan laba bersih tidak perlu kita masukkan ke dalam database kita. Jadi kita filter aja ya teman-teman. Text filter does not contain. Kita pakai yang advance. Nah, does not contain jumlah pendapatan. Kemudian 0. Oke, kita 0 dulu. Kemudian jumlah pendapatan. Kemudian beban usaha kita tidak perlukan. Oke, sepertinya itu aja. Ini kita hapus. Kenapa ini error? Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Yang 0 tadi tidak perlu kita sertakan di dalam sini karena dia otomatis akan terbuang. Nah, jadi kita filter yang tidak mengandung jumlah pendapatan dan juga beban usaha. Nah, setelah selesai kayak gini, kita cek tipe datanya. Ini teks benar semuanya, teks. Nah, kemudian ini ada tanda strip. Nah, tanda strip ini di dalam Power Query itu akan terdeteksi sebagai teks. Jadi kita perlu mengubahnya menjadi angka 0. Jadi caranya kita Ctrl select all, kemudian unselect. Ini sambil tekan tombol Ctrl, jadi yang terselect adalah kolom selain kolom ini.
Jadi nanti ketika ada kolom tambahan baru, itu juga akan ikut terseleksi. Kita klik replace value, save menjadi 0. Nah, ini datanya sudah angka semua, kita siap untuk mengubahnya menjadi whole number. Nah, kemudian step selanjutnya, kita tentukan dulu kolom yang udah benar. Nah, yang udah benar kan yang ini, kategori laporan. Kita tentukan mana dimensinya. Dimensi itu yang nilainya itu biasanya teks gitu ya teman-teman. Kalau yang angka-angka ini namanya matrix kan. Nah, jadi kita blok yang dimensinya, kemudian klik kanan, kita klik unpivot other column, atau teman-teman juga bisa di sini transform, kemudian di sini unpivot other column. Nah, di sini teman-teman udah jadi datanya menjadi bentuk tabular. Jadi ini pendapatan usaha tahun 2020 Agustus, itu value-nya sekian. Kemudian pendapatan usaha bulan September sekian. Pendapatan lain-lain kosong ya, seperti yang kita ketahui tadi. Nah, ini udah selesai teman-teman, seperti itu. Jadi ini tinggal kita ganti nama kolomnya. Nah, kemudian ini oleh Power Query itu masih dideteksi sebagai sebuah teks ya teman-teman. Jadi bukan sebuah bulan. Yang ketika kita ganti menjadi bentuk bulan itu error, akan ada yang error. Nah, gimana cara kita mengatasinya? Nah, yang pertama kita load dulu, close and load ya. Nah, sehingga udah terload datanya ke sini. Kemudian kita bikin sheet baru. Kita namakan sheet bulan ya. Nah, jadi kita bikin seperti ini. Kita list daftar bulan, ada 12 kan? Dari Januari sampai Desember, kemudian angkanya. Januari adalah bulan ke-1, Februari kedua, dan seterusnya. Kemudian ini kita kasih nama. Ini akan kita convert menjadi sebuah tabel dengan klik Ctrl T dan centang My Table Has Header. Nah, ini sudah terkonvert menjadi tabel dan kita kasih nama bulan. Kemudian kita masukkan ke dalam Power Query ya teman-teman, dengan cara yang seperti tadi. Nah, bulannya sudah masuk kan? Ini value-nya. Nah, kemudian tabel 1 ini adalah query kita yang tadi. Nah, itu kita akan mengekstrak ini dulu, biar dia antara bulan dan tahun itu terpisah, yaitu kita menggunakan split. Kita split column by delimiter. Delimiter itu adalah pembatas. Nah, kita tahu bahwa antara bulan dan tahun itu dibatasi dengan spasi ya teman-teman. Jadi, kita pakai delimiternya itu spasi. Space. Ini yang terakhir, klik OK. Nah, ini udah terpisah. Nah, setelah terpisah, kita akan melakukan seperti halnya kita melakukan VLOOKUP ke tabel ini, di mana ketika di sini value-nya Agustus, maka dia akan muncul angka 8 sesuai dengan yang sudah kita buat di sini. Nah, itu kita pakai merge queries. Kita klik, nah ini tabel 1 dengan tabel bulan. Nah, bulan dengan ini. Nah, kita ambil yang left outer. Oke, nah ini kita expand. Kita hanya pilih yang angkanya saja. Ini di-uncheck aja. Nah, udah ketemu. Agustus jadi 8, September jadi 9, dan seterusnya. Nah, ini kan udah tidak kita perlukan lagi. Ini akan kita hapus. Nah, jadinya kan seperti ini. Ini bulan dan juga tahun. Nah, terus kita akan berasumsi bahwa bulan ini, dalam satu bulan ini, itu akan kita kasih tanggal 1. Jadi kita bikin kolom baru, isinya itu 1.
Jadi ini mengindikasikan tanggalnya ya teman-teman. Nah ini tanggal. Nah ini jadi kan tanggal 1 bulan 8 tahun 2020 seperti itu. Jadi setelah ini kita akan menggabungkan ketiga tabel ini di transform, merge column, kemudian separatornya custom kita kasih slash seperti halnya pada tanggal. Nah kemudian kita bisa mengubah formatnya menjadi date. Nah ini kita kasih nama bulan. Nah selesai, kita tinggal melakukan load, close and load. Nah kita tunggu. Nah tabel 1 sudah terload. Nah ini, jadi ini data yang semulanya seperti ini sudah berubah menjadi data tabular seperti ini yang akan memudahkan kita dalam mengolahnya. Nah misalkan di sini akan ada penambahan kolom deh, misalnya ini kan Desember 2020, kita kasih kolom baru Januari ya, Januari 2021. Kemudian value-nya kita kasih 10%-nya mungkin dari sini. Nah, yang value-value ini kita hapus. Nah, jadi seperti ini. Kita akan coba refresh ya, apakah data pada kolom Januari ini akan otomatis nambah di sini atau tidak. Kita refresh di sini. Nah ini teman-teman, kelihatannya datanya sudah nambah. Tanggal 1 bulan 1 tahun 2001. Kita cek ya, pendapatan usaha 675. Kita cek yang bulan Januari. Nah 675 pendapatan usaha. Nah kemudian kita coba lagi beban gaji ya, misalnya harusnya 1 juta, tanggal beban gaji tanggal 1, nah ini 1 juta, betul. Nah jadi berapapun kita nambah kolomnya itu akan otomatis langsung masuk ke dalam database ketika kita merefresh. Nah ketika data udah kayak gini, kita bisa melakukan banyak analisis dengan menggunakan pivot table misalnya. Kita kasih contoh, misal kita ingin membuat data seperti tadi. Jadi kita perlu kategori laporan di bagian rows, bulannya di dalam kolom ya. Ini kita ungroup. Nah, ini 18. Nah, ini nanti kemudian value-nya ya. Nah, seperti ini. Kita close. Nah, ini kita tampilin bulannya aja. Jadi kita pakai formatting di custom. Tunggu. Kita cari. Nah, yang seperti ini kita custom. Nah, kita hanya perlu bulan dan tahun. Oke. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa melakukan analisis. Misalnya kita hanya ingin menghitung pendapatan aja misalnya. Jadi tinggal kita filter aja. Pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain. Nah, udah keluar. Di bulan Agustus, September, Oktober, Desember, Januari. Totalnya juga sudah tersedia. Ini tinggal kita ganti menjadi number. Kita pakai pemisah. Kemudian misal kita melakukan analisis beban di pengeluarannya, nah seperti ini. Kita bisa melakukan banyak sekali hal ketika kita sudah punya data dalam bentuk tabular. Nah seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Kalau teman-teman ada saran, silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih.